Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu Awe Official. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba kembali berbagi Bapak Ibu bagaimana caranya kita membuat soal AKM menggunakan Google Formulir ya. Jadi sebelum kita membuat soal AKM Bapak Ibu, perlu saya review lagi. Jadi di sini untuk bentuk-bentuk soal AKM yang pertama adalah satu pilihan ganda Bapak Ibu. Pilihan ganda hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, artinya adalah jawaban benar lebih dari satu. Kemudian yang ketiga adalah menjodohkan ya, menjodohkan. Kemudian yang keempat adalah isian singkat. Ini bisa saja angka, nama atau benda yang sudah fix ya. Kemudian yang kelima adalah urean. Nah, ini adalah sekilas soal-soal AKM ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Silakan Bapak Ibu menuju ke browsernya Google ya, browser di Google Bapak Ibu masing-masing. Silakan untuk masuk ke Google Drive ya, karena kita akan menggunakan atau membuat soal menggunakan Google Form ya. Saya ulangi langkah-langkahnya untuk masuk ke Google Drive Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu masuk ke akun seperti ini, silakan Bapak Ibu klik titik 9, kemudian pilih yang Google Drive ya. Nanti akan muncul seperti ini di halaman Google Drive. Kemudian langkah pertama kita akan membuat folder ya, membuat foldernya. Maka agar foldernya kita bisa ditemukan ya untuk filenya. Jadi pertama kita klik baru, kemudian kita klik folder yang ini, kemudian kita menamai folder sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Misalkan karena ini saya hanya sebagai simulasi saja, saya akan beri foldernya adalah latihan soal AKM ya, misalkan. Kemudian setelah itu klik buat ya, maka kita akan langsung diarahkan ke folder yang baru saja kita buat. Berikutnya langkah kedua, Bapak Ibu silakan folder yang tadi sudah dibuat klik 2 kali. Kemudian kita akan membuatnya dengan Google Formulir. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini, klik baru ya, nanti silakan pilih yang ini formulir, atau dengan cara cepat yaitu dengan klik kanan, kemudian ini pilih Google Formulir, klik ya. Maka kita akan diarahkan di halaman Google Form ya. Ini ada formulir tanpa judul atau blank quiz, kita beri nama saja. Tadi saya beri nama latihan soal AKM ya. Nah, ini adalah judulnya Bapak Ibu. Kemudian biasanya kita akan menambahkan identitas ya. Kita akan menambahkan identitas ya. Misalkan saya tambahkan bagian ya, tambahkan bagian. Nah, di sini kita ketikkan identitas siswa. Nah, kemudian di dalam deskripsinya kita tambahkan isikan identitasmu dengan benar. Nah, ini adalah perintahnya ya, yang di identitas siswa Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita tambahkan pertanyaan di sini. Biasanya ada kalimat atau perintah yaitu untuk menambahkan nama. Kita beri jawaban singkat, kemudian ini wajib isi ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi. Biasanya ada kelas ya.
kita tambahkan kelas, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan ganda untuk kelasnya atau bisa menggunakan drop down ya. Biasanya saya gunakan drop down ya, misalkan ini kelas 7A, kemudian di bawahnya adalah kelas 7B, misalkan ini kelas 7C ya, saya buat 3 kelas saja. Kalau sudah seperti biasa, ini diaktifkan yang wajib isi ya. Ini untuk halaman pertamanya sudah, bagian 2 sudah, identitas. Kemudian bagian ketiga kita tambahkan bagian lagi Bapak Ibu, yaitu soal ya, berkaitan dengan soal. Misalkan jawablah atau kerjakan lah ya, nanti opsional saja, kerjakan soal berikut. Nah, silakan untuk perintahnya opsional. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, di sini di nomor 1 Bapak Ibu, kita akan memasukkan pertanyaan pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, ini saya sudah buat ya, contohnya ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah soal pilihan ganda yang hanya jawabannya 1. Kemudian pilihan ganda kompleks ya, artinya adalah jawabannya lebih dari 1 ya. Ini saya ada 3 jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga adalah soal menjodohkan ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah soal isi ya, ini soal isinya. Kemudian yang kelima ini adalah soal urean. Baik, langsung saja kita masuk di soalnya. Kita copy paste dulu soalnya Bapak Ibu, kita pastekan ya, kita pastekan, kemudian kita copy ya, copy dulu ya, kemudian kita pastekan di sini di pertanyaan ya. Kemudian kita berikan perintahnya ya, perintahnya dengan cara klik titik 3 kemudian deskripsi. Nah, untuk deskripsinya tadi ada deskripsinya, perintahnya yang ini. Nah, ini kita copy, kemudian kembali lagi ke form, kita pastekan di sini. Nah, ini nanti sebagai perintahnya. Kemudian kita pilih pilihan ganda ya Bapak Ibu, ini pilihan ganda. Kemudian kita ambil lagi jawabannya, jawaban pilihan ganda yang ini kita copy lagi, kemudian kita copy ya, kemudian kita pastekan di sini ya, kita pastekan. Nah, ini kita langsung saja untuk soal yang kedua ya, untuk soal yang kedua. Untuk soal kedua, sebelum soal kedua Bapak Ibu, ini jangan lupa untuk wajib isi. Kemudian tambahkan pertanyaan yang kedua. Untuk yang kedua adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks adalah pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1 jawaban benarnya. Ini saya sudah buat. Ini saya copy, saya copy dulu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke form, kita paste ya. Kemudian kan ini adalah nantinya siswa memilih jawaban lebih dari 1 jawaban benarnya, maka yang pilihan ini kita ambil yang kotak centang ya, kotak centang. Berarti nanti siswa bisa memilih jawaban lebih dari 1. Kita pilih kotak centang ya untuk perintahnya. Kemudian kita ambil lagi jawabannya atau jawaban pilihan ganda yang tadi, kita copy, kemudian kita kembali ke form ya, kemudian kita pastekan. Nah, itu. Kemudian kita menuju ke soal 3.
Nah, ini untuk soal ketiga, ini juga jangan lupa untuk dicentang lagi, wajib isi. Kita soal ketiga tambahkan pertanyaan. Ya. Soal ketiga adalah isi ya. Soal yang ketiga mana? Oh, soal ketiga adalah menjodohkan, Bapak Ibu. Soal yang ketiga adalah menjodohkan. Nah, ini bentuk soalnya seperti ini. Nah, kemudian ini saya sudah. Nah, ini nanti kita buat seperti ini. Buat seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu di Microsoft Word-nya adalah di 2013 ke atas, ini bisa langsung ada fasilitas screenshot ya. Ini kita saya sudah menggunakan 2019, ini ada fasilitas screenshot. Jadi nanti gambar ini bisa kita buat JPEG ya, atau menggunakan snipping tool ya. Kalau 2013 ke bawah ya, untuk mencari snipping tool di sini Bapak Ibu di search, nah ketik saja snipping tool. Nah, yang ini silakan. Nah, kita langsung saja mempraktekkan soal yang ketiga. Saya sudah menyiapkan gambarnya. Karena yang akan kita masukkan gambar, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu, yang image. Kemudian saya cari gambarnya ya, di C ya. Saya sudah menyimpannya di C kalau tidak salah. Namanya apa ya tadi, buah ya. Nah, yang ini buah. Klik kemudian open. Ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan memberikan deskripsinya ya. Deskripsinya atau perintahnya. Nah, dengan cara tadi klik titik 3 kemudian deskripsi. Misalkan saya tuliskan di sini jodohkan boleh ya, jodohkan gambar berikut dengan tepatnya. Silakan sekali lagi untuk perintahnya opsional ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat sesukanya. Nah, kemudian karena ini adalah soal menjodohkan, di sini tidak pilihan ganda Bapak Ibu. Maka kita di sini adalah memilih yang kisi pilihan ganda. Ya, yang ini kisi pilihan ganda. Klik. Nah, maka di baris 1 kita tulis misalkan gambar 1, kemudian yang kedua ini gambar 2, kemudian gambar 3, kemudian yang ini adalah gambar 4. Nah, seperti ini. Kemudian ini di kolom-kolomnya juga kita isi, misalkan 1 tadi apa, jeruk ya. Ini ngacak nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak harus jeruk ya. Kemudian apel, kemudian sirsak ya. Sirsak, kemudian pisang ya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini di checklist lagi. Kemudian di sini batasi 1 jawaban per kolom ya. Ini nanti yang ini perlu dicek, dicentang atau di checklist. Batasi 1 jawaban per kolom. Klik. Nah, kalau sudah, kita masuk ke soal yang keempat ya. Soal yang keempat ini kita beri identitas dulu, nomor 3. Kita masuk soal yang keempat, tambah pertanyaan lagi. Soal yang keempat adalah tadi apa? Ya, soal isi. Ya, soal isi. Ya, ini soal isi. Kita kembali lagi ke form Bapak Ibu. Nah, ini untuk soal isi juga saya formatnya dengan JPEG ya, maka saya perlu screenshot dulu atau snipping tool boleh ya, atau mungkin Bapak Ibu untuk soal isi bisa menggunakan kalimat boleh.
ya, karena saya menggunakan JPEG, saya nanti untuk di screenshot dulu, di crop ya, snipping tool. Kita masuk ke snipping tool, kemudian kita new, kemudian kita ambil ya, mau ambil yang ini. Nah, kita akan ambil yang ini ya, sampai yang ini nggak apa-apa. Klik. Nah, kemudian kita simpan filenya, simpan, save as, kita beri nama soal 4 lah ya, soal 4 ya. Sudah, ini kita close, kemudian kita kembali lagi ke form, kemudian kita mau ambil soal nomor 4 ya, image ya, kemudian kita cari soal nomor 4 yang ini sudah, klik. Nah, ini soal nomor 4 Bapak Ibu, ini bisa kita besarkan ya. Untuk soal nomor 4 ya, tadi bentuknya IC ya, IC. Jadi ini kita ganti menjadi jawaban singkat ya, atau short answer ya. Kemudian ini kita checklist lagi, kita nyalakan. Kemudian nomor 5 kita tambah pertanyaan. Nomor 5 tadi adalah bentuk soalnya urean. Nah, urean. Kita copy dulu soal nomor 5, klik kanan, copy. Kemudian kita kembali ke form lagi, klik kanan, paste. Kemudian di sini karena ini urean, kita ganti menjadi paragraf ya. Kemudian kita centang yang wajib isi. Ya, ini sudah selesai Bapak Ibu, ada 5 soal. Jadi yang pertama adalah soal pilihan ganda, yang kedua adalah soal pilihan ganda kompleks, kemudian yang ketiga adalah soal menjodohkan, kemudian yang keempat adalah IC, kemudian yang kelima adalah soal urean. Setelah kita membuat soal, seperti biasa kita masuk ke setelan atau pengaturan. Nah, ini silakan untuk dibatasi 1 tanggapan saja Bapak Ibu, bertujuan supaya siswa kita tidak menjawab atau mengisi formnya lebih dari 1 kali. Maka ini kita centang saja, batasi 1 tanggapan. Kemudian di presentasi kita mau acak urutan pertanyaan boleh ya. Ya, biasanya kita acak ya, maka kita centang. Kemudian yang pesan konfirmasinya ya silakan sekali lagi ya, opsional. Biasanya saya tuliskan di sini, terima kasih telah mengikuti ulangan harian. Misalkan saya beri penegasan untuk motivasi, semoga sukses ya. Ini misalkan. Kemudian karena soalnya adalah kita berbentuk kuis, nantinya ada skor, maka di kuis kita jadikan sebagai kuis ya. Kemudian untuk ini silakan opsional ya. Ini biasanya ini kita hilangkan nilai poinnya, atau mau nilai poinnya dilihatkan setelah peserta atau siswa mengerjakan ya silahkan. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, kita masuk ke soalnya Bapak Ibu, kita akan memberikan skor ya. Karena saya membuat 5 ya, idealnya adalah 1 nomor adalah 20 ya. Ya, 20 ya. 20. Kemudian kita klik dulu soalnya. Seperti biasa kita beri kunci jawaban. Ya, untuk nomor 1 tadi jawabannya adalah mana ini? Nomor 1 ya, A ya. Kita kembali lagi A. Kemudian kita beri poinnya misalkan berapa? 20 ya. Misalkan 20. Kemudian selesai. Ini
Kemudian untuk soal yang kedua, jawaban benarnya tadi ada 3 ya Bapak Ibu, ada 3 jawaban yang benar. Maka kita yang ini kita checklist, klik 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 ya. Maka nanti siswa ketika menjawab 2 ya, menjawab 2, nah misalkan ini nah ini misalkan nanti kalau siswa menjawab 2 ya otomatis ya tidak benar ya, atau kurang tepat. Ini kita juga kasih nilai 20 ya. Kemudian selesai ya. Atau misalkan kita akan menggunakan validasi jawaban ya, yang ini Bapak Ibu, boleh ya, atau menggunakan ini boleh atau tidak ya, silakan, opsional Bapak Ibu saja. Kemudian untuk nomor 3 yaitu soal menjodohkan, kita klik ya. Tadi kita akan jawab ya. Gambar 1 adalah tadi jeruk, gambar 1 jeruk. Kemudian gambar 2 apel ya, apel. Gambar 3 sirsak, oh ini sorry Bapak Ibu, gambar 2 apel yang ini. Kemudian gambar 3 nya adalah sirsak. Gambar 4 pisang. Ini saya salah tulis, harusnya ini ada gambar 4, nggak apa-apa. Ini gambar 4 adalah pisang ya. Untuk nilainya karena kita nanti 100 Bapak Ibu, berarti ini kita supaya 20 tidak bisa ya, maka ini kita beri 10-10 ya. Jadi 10 ya. Oh ini 5 saja, misalkan 5 ya. Ini 5, ini 5, ini 5 ya. Maka nanti jumlahnya menjadi, nah ini menjadi 100. Kemudian yang ini, yang jawaban singkat, kita klik ya. Jawaban singkat, jawaban yang betul adalah apa tadi ya. Ini misalkan ini jawabannya betul apa ini, rojo lele ya. Ini yang untuk yang nomor 4 adalah jawaban yang betul. Pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual adalah rojo lele ya. Ini nanti kita jawab, kunci jawaban ya, tandai jawaban yang benar. Misalkan siswa kalau mengetikkan R nya besar seperti ini, rojo lele ya benar. Atau jawaban benarnya misalkan siswa kok di depan tulisannya kecil ya, nanti benar, rojo lele. Nah kalau seperti ini ya. Ini jadi kalau nanti siswa jawabannya seperti ini ya, termasuk benar kategorinya. Kalau sudah, klik selesai. Kemudian ini tadi skornya belum ya, skornya ini 20 Bapak Ibu ya, 20. Kemudian ini selesai. Berikutnya adalah soal urean ya, soal urean ya. Budi memegangkan 61 dan ini jawabannya apa tadi ya. Ya, jawabannya adalah Budi kalau tidak salah ya. Jadi yang berada tepat di belakang adik ya, ini kalau tidak salah Budi lah ya. Kunci jawaban ya, kunci jawaban tambahkan masukan. Oh sorry, saya ulangi. Tadi nomor 4. Nah ini nomor berapa nih, nomor 5 ya. Kunci jawaban, kemudian tambahkan masukan jawaban. Tadi apa, Budi. Nah Budi, kemudian simpan. Nah jadi kalau siswa menjawab seperti ini benar, Budi ya, seperti ini ya, Budi. Simpan, kemudian selesai.
Oh, ini poinnya juga 20 kemudian selesai ya. Sekarang kita lihat, nah ini poinnya sudah 100 ya Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu, sedikit ya penjelasan ya bagaimana caranya kita membuat soal AKM dengan Google Form. Saya rasa Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri di rumah, terutama untuk kita sudah mulai mencoba soal-soal AKM, barangkali bisa digunakan untuk PTS nanti atau penilaian akhir semester ya. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa mencobanya di rumah. Kalau ada saran dan kritik ya silahkan bisa tulis di kolom komentar. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan video singkat sederhana ini bisa sedikit membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu bagaimana kita membuat soal bentuk AKM di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.